Perkenalkan, nama saya Fitri Susi Sumangosong dari MB6A. Saya akan menjelaskan dari Animal Discovery Animal Channel. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu saat berpatroli di bagian selatan Pulau Kemarau Satuan Samara, Pemandu Rowan Benadi melihat pemandangan tragis. Seekor cheetah yang mati akibat mangsanya. Kuda dan rusa dua ekor merobek perut cheetah. Ini menjadi akhir kisah seekor hewan luar biasa. Pemuda berjalan dengan hati-hati melintasi provinsi Northwest di Afrika Selatan. Raja meninggalkan wilayah induknya ke timur. Dulunya dia adalah seekor anak cheetah kecil bersama saudara-saudaranya. Walau tanpa suatu proses biasa, ini penting baginya untuk bertahan hidup saat besar nanti. Notot, koordinasi, dan kecepatan. Semua adalah keahlian yang dipelajari saat bermain. Cheetah bukanlah hewan pemanjat pohon alami, namun dia tampak ingin sekali mempelajari keahlian ini. Induk sering meninggalkan para anaknya sendiri saat pergi berburu. Cheetah betina yang memiliki anak harus berburu hampir tiap hari. Dia pergi selama berjam-jam, meninggalkan mereka sendiri dan dalam keadaan rawan. Para anak ini sudah cukup gesit. Di usia 5 bulan sudah bisa lari lebih cepat dari pemangsa dewasa. Setelah para anak meninggalkan induknya, mereka tetap berkumpul bersama untuk saling melindungi dan mengasah kemampuan berburu mereka. Setahun kemudian, anak betina meninggalkan saudara-saudaranya. Para jantan bersaudara seringnya tetap hidup bersama dalam koalisi perburuan. Namun cheetah betina suka hidup menyendiri. Jadi dia pergi untuk hidup seorang diri. Naluri mendorongnya bergerak ke timur, jauh dari manusia dan kehancuran yang mereka lakukan pada alam sekitar. Dia baru saja makan, dan sekarang rasa lapar yang mendorongnya maju. Tidak ada hubungannya dengan mencari makan. Dia akan berusaha menemukan seekor, namun hanya selama mereka kawin. Anjing pemburu, mereka mencium baunya. Kelaparan dan didorong oleh para pemburu sadis, para anjing ingin merasakan darah mangsanya.
tertangkap dan kebingungan. Kaki belakangnya cedera. Suara tidak familiar. Dia telah mencari komoditas, barang dagangan untuk hiburan manusia. Tidak ada yang menyiapkannya untuk menghadapi. Pusat Penelitian Cheetah Deauville. Pusat Cheetah Anne van Dyck mendapat panggilan darurat. Seorang wanita melaporkan seekor cheetah liar yang terluka parah dan dikurung di dalam kandang. Staf setempat langsung beraksi dan mengumpulkan peralatan yang mereka perlukan. Dokter hewan spesialis bedah, Dr. Peter Caldwell dipanggil karena mereka tidak yakin akan kondisi kesehatan. Pusat ini mendapat banyak panggilan yang melaporkan cheetah terluka atau tertangkap. Para petani menganggap cheetah sebagai hama, memburu serta membunuh terang-terangan banyak cheetah yang hidup liar di wilayah pertanian. Populasi cheetah terus menurun drastis, dan ada kemungkinan besar mereka akan punah selamanya. Pusat Cheetah Anne van Dyck telah menerima pengakuan internasional atas usahanya menyelamatkan cheetah dari kepunahan. Terletak di Provinsi Northwest Afrika Selatan. Pusat ini didirikan tahun 1971 oleh Anne van Dyck. Mereka memulai rencana membiarkan dalam penangkaran, dan hingga sekarang telah berhasil membiarkan lebih dari 800 anak cheetah. Pendiri pusat ini, Anne van Dyck, memiliki rasa sayang besar terhadap cheetah, serta percaya bahwa manusia dan kucing luar biasa itu saling berhubungan secara alami dan emosional. Ini hewan yang telah hidup dampingan dengan manusia selama berabad-abad. Sudah jutaan tahun cheetah hidup berdampingan dengan kita, dan amat disayangkan jika mereka tidak bertahan selama jutaan tahun ke depan. Pusat ini menampung lebih dari 100 cheetah di kandang terpisah. Kucing-kucing tersebut digunakan untuk membiarkan penelitian, pendidikan, dan pariwisata yang membantu membiayai pengeluaran besar untuk pemeliharaan hewan terancam punah ini. Untuk melawan pemburuan liar dan penangkapan legal kucing besar, Pusat Cheetah Anne van Dyck menawarkan hadiah uang untuk informasi yang membantu dalam penyelamatan hewan yang tertangkap atau terluka. Itu berhasil, dan panggilan terus datang tanpa henti. Panggilan tersebut datang dari seorang wanita yang ingin imbalannya untuk dapur
baru yang memberitahu pusat ini untuk mengirimkan tim penyelamat. Mereka menemukan hewan yang lemah dan terluka parah. Dimasukkan ke kandang dan dibiarkan untuk mati. Mereka membiusnya, lalu memuatnya masuk ke dalam kendaraan. Tim kembali dengan membawa hewan cedera itu. Bukan hanya tubuhnya yang terluka, namun jiwanya juga terguncang. Kemungkinannya selamat amat kecil. Setelah masuk ruang operasi, Dr. Peter Otwell langsung mulai bekerja. Peter berusaha memulihkan tendonnya yang rusak. Prosedur yang belum pernah dilakukan pada hewan liar. Dia menghabiskan 5 jam berusaha menyelamatkan itu. Kini hanya perlu menunggu apakah dia bisa melewati malam ini dengan selamat. Ini usaha penyelamatan darurat. Dia berhasil melewati malam hari dan setelah berhari-hari dirawat dengan saksama, dia perlahan pulih kembali. Lukanya mulai sembuh. Dia dipindahkan ke area yang lebih luas. Namun, prognosis jangka panjangnya tidak bagus. Kucing liar ini mungkin harus hidup dalam penangkaran selama sisa hidupnya. Operasi itu hanyalah awalnya. Ujian sesungguhnya adalah apa dia bisa bangkit dan belajar berjalan lagi. Dia gigih, dia terus berusaha. Dia berhasil bangkit. Dan berjalan kembali. Han Van Dijk dan timnya merasa amat senang. Mereka tidak pernah menemukan Cheetah pulih kembali dari kondisi lemah dan luka separah itu. Mereka menamakannya si Bella.
yang berarti seorang nabi wanita. Selama beberapa minggu kondisi si Bella membaik. Bahkan kepercayaannya pada manusia semakin besar. Dia seperti merasa mereka di sini untuk membantunya dan bukan merupakan ancaman. Tim ini menerapkan kebijakan lepas tangan, meminimalkan semua kontaknya dengan manusia. Tujuannya adalah untuk merehabilitasnya kembali menjadi cita liar sebaik mungkin.